Sepasang turis asal Kanada bernama Ethan dan Clara, mereka sedang menikmati liburannya di sebuah perkampungan kecil di salah satu wilayah Indo. Mereka sengaja memilih tempat itu, karena ingin merasakan kehidupan otentik masyarakat lokal, jauh dari hiruk-pikuk dan keramaian kota metropolitan. Suatu hari, mereka berjalan menyusuri jalanan berbatu yang mengarah ke pasar tradisional. Suasana pasar di kampung itu begitu semarak, dipenuhi warna-warni kain tradisional, aroma rempah-rempah, dan suara riuh para pedagang serta pembeli. Ethan terlihat sangat menikmati setiap sudut pasar di sana. Sesekali, ia berhenti untuk memperhatikan cara para pedagang menata barang dagangannya, sementara Clara, ia sibuk mengambil foto suasana sekitar. Namun, di tengah keseruannya itu, Ethan tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan wajahnya seketika berubah tegang saat ia merogoh saku celananya dan menemukan bahwa dompetnya tidak ada. Tangannya berpindah ke tas kecil di punggungnya, namun hasilnya sama, dompet itu benar-benar tidak ada. Clara yang awalnya masih ceria, kini ia jadi ikut merasakan panik. Mereka saling berpandangan, sama-sama menyadari bahwa tanpa uang, dan ponsel yang hampir kehabisan baterai, mereka tidak tahu bagaimana caranya bisa kembali ke homestay tempat mereka menginap, yang jaraknya cukup jauh dari pasar. Apalagi, jalan-jalan kecil di perkampungan itu, begitu mirip satu sama lain, sehingga mudah membuat orang asing seperti mereka tersesat. Mereka lantas berdiri di pinggir jalan pasar, sambil mencoba mengingat-ingat arah jalan pulang. Udara yang semula terasa hangat, kini membuat mereka menjadi terasa gerah karena cemas. Beberapa orang melintas di depan mereka, namun Ethan hanya berdiri diam, sambil mencari-cari sosok yang mungkin bisa mereka mintai pertolongan. Pandangan Ethan akhirnya tertuju pada seorang pemuda, yang tengah berdiri tak jauh dari mereka. Pemuda itu mengenakan peci hitam dan baju koko putih, dengan tas kecil diselempangkan di bahunya. Wajahnya teduh, dan ia tampak sabar menunggu angkutan umum di pinggir jalan. Tanpa banyak pikir, Ethan menarik tangan Clara, lalu mendekati pemuda itu dan mencoba meminta bantuan kepadanya, dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Pemuda itu mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, tanpa menunjukkan rasa keberatan sedikitpun. Kemudian pemuda itu segera menawarkan dirinya untuk mengantarkan mereka kembali ke homestay-nya. Ethan dan Clara pun mengikutinya melewati jalan-jalan kecil kampung, melintasi sawah-sawah yang hijau, hingga akhirnya tiba di depan homestay mereka dengan selamat. Di perjalanan pulang, Ethan dan Clara memperhatikan cara pemuda itu melangkah ringan, sambil sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan mereka tidak tertinggal. Wajahnya selalu tenang, dan tanpa diminta, pemuda itu menyempatkan diri membeli 2 botol air mineral dari kantongnya sendiri, untuk Ethan dan Clara yang waktu itu nampak sudah mulai kelelahan. Setelah sampai di homestay-nya, Ethan dan Clara mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Namun, rasa penasaran mereka belum juga hilang. Esok paginya, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang pemuda itu. Mereka mendapat kabar bahwa pemuda tersebut adalah seorang santri dari pondok pesantren yang letaknya tidak jauh dari pasar. Selang sehari kemudian, Ethan bersama Clara, mereka pergi menuju pondok pesantren itu. Bangunan pesantren itu nampak sederhana namun terawat, dengan halaman luas yang dipenuhi suara anak-anak mengaji. Para santri di sana menyambut mereka dengan ramah, seolah sudah mengenal mereka sejak lama. Ethan dan Clara terkesan dengan suasana pesantren yang penuh kehangatan. Para santri terlihat begitu sopan, saling membantu, dan selalu tersenyum. Hari itu, Ethan dan Clara pun betah berlama-lama berada di pesantren. Mereka duduk di serambi, sambil memperhatikan para santri belajar dengan penuh semangat. Suara lantunan ayat-ayat suci memenuhi udara, membawa ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang begitu istimewa dalam cara para santri itu hidup, sesuatu yang selama ini mereka cari-cari, yaitu ketenangan dan kedamaian. Selama sisa waktu liburan mereka di Indo, Ethan dan Clara rutin mengunjungi pesantren itu. Mereka banyak belajar tentang nilai-nilai Islam, tentang kesederhanaan, tentang kasih sayang, yang mereka lihat nyata dalam kehidupan para santri. Setiap hari, mereka merasa semakin terikat dengan tempat itu dan orang-orangnya. Singkat cerita, 6 bulan setelah kembali ke Kanada, keduanya mengambil keputusan besar. Yang mana, mereka memutuskan untuk memeluk Islam. Mereka lantas menghubungi pesantren itu lagi melalui email, memberi kabar gembira tentang keputusan mereka. Dan sejak saat itu, mereka juga memutuskan untuk menjadi donatur tetap bagi pesantren tersebut. Keduanya rutin mengirimkan bantuan tiap bulan, untuk mendukung kegiatan belajar para santri di sana. Bagi Ethan dan Clara sendiri, perjalanan mereka dulu ke Indo, itu bukan lagi sekedar liburan semata, melainkan sebuah perjalanan spiritual, yang membuat mereka menemukan jalan terang yang sesungguhnya, jalan menuju ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan makna hidup yang selama ini mereka cari.